فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, buahnya adalah فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kami akan arahkan dia, kami akan mudahkan perjalanan hidupnya kepada sesuatu yang mudah. Itulah dia syariat. Dan di antaranya apa yang Allah bicarakan sebelumnya, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Intinya adalah agama ini simple, agama ini mudah, maka jangan dipersulit kalimat dan kata-kata yang seolah-olah kalau diterangkan, surga itu terlalu jauh dari yang bisa digapai dan dicapai, padahal Allah mengatakan mudah. Mulai beliau kaum muslimin bahwa hindarkan dari pemahaman kita, hindarkan dari pola pikir kita, hindarkan dari asumsi kita, beragama itu sulit. Kata beliau, beragama itu gampang. Ada 3 poin, kalau kita amalkan, maka kita akan menjadi orang saleh. Kita akan menjadi orang yang dicintai Allah. Kita akan insya Allah hak Allah. Apa yang 3 poin itu? Sebelum kita masuk ya, apakah 3 poin itu harus hafal Al-Quran dan Sahih Bukhari? Bukan. Tidak syarat menjadi orang soleh harus hafal Al-Quran dan harus hafal Sahih Bukhari. Tidak syarat. Antum hafal, alhamdulillah, bagus. Tapi apakah itu syarat jadi orang soleh? Tidak. Dan apa mungkin ada orang yang sudah hafal Al-Quran tidak jadi orang soleh? Sangat mungkin. Menandakan bahwa hafal Al-Quran bukan syarat mutlak harus jadi orang soleh. Bahkan salah satu penduduk neraka pertama adalah orang yang hafal Quran. Dan tahukah Anda bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang direkomendasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Al-Quran ke Mesir. Ketika Mesir takluk, radhiyallahu anhu wa ardahu, Amr bin As melihat warga Mesir membutuhkan guru-guru Al-Quran yang akan mengajarkan kepada manusia Al-Quran, mulai dari membacanya, membenarkan tilawahnya, mengetahui hukumnya, sampai penghafalnya. Maka Umar meminta, Amr bin As radhiyallahu anhu meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan guru-guru Al-Quran. Maka salah satu yang dikirim oleh Umar bin Khattab adalah Abdurrahman bin Muljim, yang pada akhirnya dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Dia menjadi gembongnya Khawarij. Kalau ingin jadi orang soleh yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin, yang pertama, setiap mau melakukan sesuatu, hendaklah ketahui hukumnya.
ketika Anda melakukan sesuatu apapun itu dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketahuilah apa yang kita kerjakan ini apa hukumnya. Boleh, tidak boleh, halal, haram, hal yang diridhoi Allah atau hal yang tidak diridhoi Allah, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Salah satu di antaranya pasti dapat. Manusia punya aktivitas yang berbeda-beda. Manusia punya kegiatan yang bervariasi. Antum ada kegiatan yang berbeda dengan kegiatan ana, fulan juga punya kegiatan berbeda dengan kegiatan kita berdua, dan yang lainnya juga punya kegiatan ikhwan beda dengan kegiatan akhwat. Dan aneka ragam kegiatan harian yang sangat bervariasi dalam kehidupan manusia. Cukup kegiatan antum saja. Jangan terlalu peduli dengan kegiatan yang lain diri kita. Kita mau ngelakuin apa nih? Ketahui hukumnya. Halalkah? Haramkah? Dia salah satu di antara dua. Kalau tidak halal berarti haram. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Jalan yang Allah ridhoi atau yang tidak Allah ridhoi. Diizinkan atau tidak diizinkan. Ketahui itu. Itu hukum yang dimaksud. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun, sebelum melakukan transaksi apapun, selain melakukan apapun yang akan Anda lakukan, ketahui dulu apakah Allah ridho dengan apa yang akan saya kerjakan. Apakah Allah izinkan saya untuk mengerjakannya secara syariat? Apakah pekerjaan saya ini hal yang dibolehkan Allah? Hal yang diizinkan Allah? Apakah pekerjaan saya ini adalah ibadah atau maksiat? Itu untuk mencari dua poin. Boleh atau tidak? Halal atau haram? Dengannya kemudian setelah kita tahu ini halal atau haram, masuk poin yang kedua. Ikuti aturan itu. Jalanlah sesuai dengan aturan itu. Kalau diizinkan, laksanakan, kerjakan. Kalau diizinkan ambil, silahkan ambil. Kalau diizinkan untuk tulis, silahkan tulis. Kalau diizinkan untuk transaksi itu, silahkan bertransaksi itu. Kalau diizinkan untuk melihat, silahkan lihat. Kalau diizinkan untuk mendengar, silahkan dengar. Kalau diizinkan untuk hadir di majelis tersebut, hadirlah di majelis tersebut. Kalau tidak, mundur. Artinya, yang tadi adalah ilmu. Yang kedua, tuntutan ilmu tersebut. Karena ilmu kita pelajari bukan sekedar ilmu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ilmu kita pelajari untuk membimbing langkah kita dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Itu tadi yang Anda katakan. Ilmu itu tidak murni hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak perkataan para ulama. Itu teori dalam syariat. Ilmu yang sebenarnya adalah apa yang Anda akan lakukan, Anda tahu diizinkan Allah atau tidak. Apa yang akan Anda lakukan, Anda mengerti ini di atas jalan yang sesuai dengan syariat, ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini hal yang diridhoi Allah, ini tidak diridhoi. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini halal, ini haram. Agama itu cuma dua, nggak ada yang lain. Halal, haram, diridhoi, tidak diridhoi, surga atau neraka. Kalau kita sudah tahu itu jalan ke neraka, mundur. Kalau kita tahu, kalau itu jalan ke surga, maju. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita, masing-masing kita ilmu.
Lalu banyak amalan kita yang kita lakukan harian, sebenarnya kita tahu ini tidak dibolehkan, tapi masih dikerjakan. Sebenarnya kita tahu kita harus begini, tapi kemudian kita mundur. Itu yang salah. Itu yang akhirnya membuat aneka ragam kesalahan yang menjauhkan kita dari kesolehan. Akhirnya terancam dengan aneka ragam hal yang di dalam syariat disampaikan Allah Taala di dalam Al-Quran, dan syariat disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, tak tahu bertanya. Apabila tak tahu hukumnya, tanyakan kepada yang mengerti hukum. Kata beliau, apabila kita komitmen dengan 3 perkara ini, hidup kita akan jadi orang saleh. Itulah cara untuk jadi orang saleh. Jadi orang saleh itu gak perlu dipersulit. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, seolah-olah ada sebuah gunung amalan yang harus kita kerjakan. Apabila gunung amal itu tidak kita kerjakan, seolah-olah tidak akan menjadi orang saleh, seolah-olah tidak akan bisa mendapat ridho Allah tabaraka dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak demikian Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasul, di tengah para sahabat, terlalu banyak para sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Ratusan ribu para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, hanya beberapa orang di antara mereka yang ahli hadis, yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghafal hadis, pengumpul hadis. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dibanding yang jumlah para sahabat yang totalitas, yang total keseluruhan jumlah para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh sahabat Nabi itu adalah orang yang memenuhi 3 kriteria yang tadi. Seluruh sahabat Nabi. Ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW, kecuali mereka semuanya adalah orang yang memenuhi 3 kriteria tadi. Mereka ketika akan beramal, apabila itu salah, mereka tinggalkan. Apabila itu suatu yang diridhoi Allah, mereka kerjakan. Apabila mereka tidak tahu, tanya dulu kepada yang tahu. Sahabat Nabi masih nanya loh. Abu Musa al-Asy'ari masih nanya kepada Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Nabi yang lain masih bertanya kepada Abu Hurairah. Para sahabat Nabi juga datang bertanya kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah. Di seluruh para sahabat Nabi benar-benar mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Disebutkan bahwa seluruh para sahabat Nabi SAW, tak ada seorang pun di antara mereka ditemukan di dalam biografi mereka sengaja berdusta. Lihat hebatnya Nabi SAW mendidik para sahabat. Banyak para sahabat Rasul kita tercinta Muhammad SAW, tak seorang pun di antara mereka ditemukan sengaja berdusta. Sengaja berdusta.